Nah, bisa. Oke, sudah bisa kita mulai. Hari ini kita pertemuan ketiga. Terima kasih teman-teman masih dengan waktunya kesempatan untuk hadir ya. Jadi menjadi pertanyaan memang ya, kita itu kalau sudah Zoom ini apakah wajib hadir ke kampus? Karena kita apa namanya hibrid, hibrid itu tuh sebenarnya semi semi itu apa ini namanya? Semi permanen, jadi setengah-setengah. Kalau kamu mau hadir di kampus, silakan sambil mendengarkan Pak Dia seperti biasa, sambil kamu nyalakan Zoom-mu, jadi tidak mengeluarkan banyak pulsa ya. Tapi kalau mau di rumah, tidak masalah. Seperti Mas Nabil kemarin tadi tanya ya, apa Mas Nabil. Yang penting kehadirannya setelah ini, jangan lupa kamu lihat hasil mata kuliahnya di situ, dan nanti soal-soal UTS. UTS ada di dalam mata kuliah di situ, di rekaman kita. Nah, nanti setelah ini mata kuliahnya Pak Dian yang ketiga atau ada Pak Prapto seperti kemarin ya? Saya mungkin tanya Mas Ada Pak Nabil, Prapto, Pak. Ada Pak Prapto ya? Oh, berarti betul ya kalau Pak Dian mengasih Zoom-nya jam jam 12-an ke atas lah. Jadi paling nggak kita seharusnya kan Senin ada jadwal kuliah Pak Dian. Nah, kita mampatkan hari Selasa saja. Enggak apa-apa. Nah, oke, ini kita buka materi kita di hari ketiga. Hari ini Pak Dian ada di perpustakaan ya. Jadi kita tidak di kelas karena kalau di kelas itu Zoom seperti kemarin putus-putus. Nanti kita jam 12 ya Pak Dian ke perpustakaan lagi. Kalau putus-putus ya kasihan kamu ketika nanti mata kuliah berlangsung. Ini bisa agak cepat ya. Oh, banyak paling bukaan. Tapi ini nggak bisa dibuka materinya. Harap diperiksa nanti e-learningnya. Siapa yang sudah? Yang sudah kemarin teknik penyusunan keuangan daerah. Itu yang sudah masuk semua SAU. Yang kedua, pelayanan sektor publik sama satunya kebijakan apa? Pelayanan sektor publik sama teknik kebijakan publik belum ya, belum masuk semua. Semui.
ini beberapa hal kalau kita ingin mengetahui beberapa langkah untuk teknik penyusunan keuangan. Ada 4 ya ini. Kita buka. Ya. Sini, jadi penyusunan laporan keuangan adalah proses proses penting dalam akuntansi yang menggambarkan kinerja, jadi kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan seperti itu. Laporan keuangan ini memberikan informasi yang berguna kepada pemangku kepentingan seperti pemilik. Bisa nggak saya share screen ya? Ini. Nah, bisa keluar kah ini gambarnya? Kalau enggak, bilang ya. Jadi kita sama-sama enaknya, sama-sama belajarnya. Jadi saya ulangi lagi, penyusunan laporan keuangan itu adalah proses dalam akuntansi yang menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Setahun, 3 tahun, triwulan. Biasanya kalau kamu lihat itu di apa ya, berita Kompas hari ini yang jam 11, jam 10 itu investasi hari ini. Atau mungkin Metro TV this morning. Laporan itu untuk siapa yang menggunakan? Pemangku kepentingan seperti pemilik, eh, investor, kreditur, dan pemerintah untuk mengambil keputusan yang relevan. Jadi penting. Jadi nanti ada yang laporan keuangan itu bersifat privat atau publik. Nah, kalau kamu ingin mengetahui kesehatannya, misalnya kampusmu Unim, kamu bisa melihat laporan keuangannya bagaimana. Tapi kadang ada tadi privat atau publik. Misalnya karena Unim itu bersifat privat, kamu nggak akan bisa melihat. Tapi kalau kamu sebagai misalnya pegawai Unim, bagian keuangan, ngerti. Atau kamu misalnya menjabat sebagai bagian keuangan. Jadi akhirnya ngerti pemiliknya ngerti, oh sehat ya kampus. Demikian juga dengan negara. Indonesia ini bebas nggak? Pemilik investornya bagaimana? Nanti supaya kalau negara ada investor, kalau kampus juga ada investor. Investornya apa? Pemerintah, misalnya ada LLDT, memberikan dana hibah, macam-macam itu investor. Disebut juga dengan kreditur. Kreditur itu yang memberikan kredit investor, kreditur yang sama. Dan pemerintah itu juga bisa ngerti, walaupun LLDT tadi juga bisa sebagai pemerintah. Oh, Unim masuk grade A, grade B, grade C. Ya. Demikian juga di negara. Tadi sempat dia lihat, ah, jadi orang hidup itu ada pendapatan, ada utang. Nah, kalau di sini laporan sederhana ada mencatat pemasukan dan pengeluaran. Kamu misalnya kamu disangoni 10.000, 50.000, kamu keluar untuk apa? Negara juga seperti itu, untuk beli bensin. Kalau negara untuk mensubsidi BBM macam-macam. Kedua, membuat catatan untuk kas utama. Jadi ada. Harusnya kamu juga seperti itu. Nek kamu seorang yang sangat perfect ya. Misalnya orang-orang seperti itu adanya di fakultas ekonomi ya. Ya, urusan akuntansi. Tapi kita juga bisa. Apalagi sekarang di HP itu ada aplikasi akuntansi tanpa berbayar. Jadi ngerti pendapatanmu berapa. Kamu pendapatanmu 50.000 kok. Belinya 75.000 minus. Negara juga seperti itu. Menyiapkan jadi pemasukan dan pengeluaran itu kadang tidak hanya berupa uang, tapi juga barang. Yang ketiga adalah semua inventaris. Inventaris itu
atau modal punya apa? Kamu seorang mahasiswa punya modal apa? Bukan hanya tampang, tampang doang ya, yang cakep ya. Tapi kamu harus punya eh, kemauan. Nah, cakep tapi nggak kuliah ya banyak. Hanya mampir ke warung kopi ya. Tapi cakep, pinter, punya kendaraan misalnya. Ya nggak usah mesti harus yang mahal-mahal ya sampai sepeda motor balap enggak. Tapi yang bisa mengantarkan ke kamu ke sekolah. Mau punya punya anu ya. Saya punya teman, bukan teman, punya kendaraan untuk ke kampus. Tidak ada alasan, misalnya kamu nggak berangkat ke kampus, kecuali pas daring gitu ya enak. Atau kamu karena sudah niat kuliah, paling nggak kamu harus punya laptop. Nggak punya laptop, punya HP. Itu juga inventarismu. Jangan sampai kamu hilangkan. Jadi harus kamu jaga. Jangan sampai hanya dipakai main terus jatuh investasi. Demikian juga dengan negara. Punya apa? Indonesia punya apa? Punya nikel, punya tembang, emas, punya kelapa sawit. Nah, tadi saya tidak sengaja melihat debatnya calon presiden ya, Pak Ganjar itu ketika ditanyai oleh mahasiswa, tapi di UI, harusnya kita ya mahasiswa itu juga nanyai orang-orang itu. Kamu nanyai Pak Prabowo gitu berani enggak? Kamu nanyai Pak Ganjar berani enggak? Jangan hanya universitas yang besar itu. Tanya. Nanti kalau debat bupati, kamu tanya calon bupati di Mojokerto, kamu punya kontribusi apa untuk negara? Nah itu yang menarik apa? Ketika ditanya tentang utangnya negara itu, wah itu ya kalau utangmu mungkin 1 2 juta misalnya. Nah kalau negara miliar triliun, kadang negara harus juga berutang. Karena apa? Karena menunggu jadwal uang cair itu juga lama. Misalnya kita jual tambang ya, tambang itu mungkin baru 1 bulan lagi dibayar. Nah, itu untuk seperti itu apa? Harus utang. Misalnya dana darurat, beras, maka kita harus utang dulu untuk mendatangkan beras dari mana? Dari Vietnam, dari seperti itu. Nah, itulah makanya laporan keuangan itu penting untuk para pemilik, para investor, kreditur, pemerintah untuk mengambil keputusan yang relevan. Oh, negara kita sekarang apa? Ini musim kemarau ini. Apa harus menyiapkan apa? Menyiapkan makanan, beras. Oh, air, dropping air. Apalagi? Ini mau tahun baru. Bentar lagi ya, Oktober, November, Desember. 2 bulan lagi kita ganti tahun. Yang apa yang harus dilakukan? Misalnya kemarin tahun ajaran baru, bulan Juni, Juli. Pemerintah harus bisa anak itu nggak putus sekolah. Seperti orang tuamu. Kamu nggak boleh putus sekolah. Putus sekolah, putus asa. Nggak. Bagaimanapun kamu harus menata hidupmu untuk masa depan, bagaimanapun beratnya. Nah, itu akhirnya orang tuamu mengasih kamu untuk membayar sekolahmu, kamu disuruh registrasi di pihak sana. Negara juga seperti itu. Padahal mungkin orang tuamu pas ya bokek-bokeknya orang tua itu nggak akan bilang ke orang anaknya ya. Negara juga seperti itu. Kita mungkin nggak akan diberitahu utang negara kita itu nggak apa. Kita melihatnya lagi di apa? Menteri Keuangan itu. Jadi keuangan itu seperti itu. Ini apa saja yang perlukan? Ini kita, oh, share screen-nya belum keluar ya. Bentar. Kalau di share screen langsung putus ya ini. Oh, recording progress. Oh, berarti putus tadi ya. Nah, ini berarti jaringan kita di Unim luar biasa bermasalah ini. Ini di sini aja kita putus ya. Putus nyambung, putus salju. Tapi tidak apa-apa, kamu semangat dengan putus nyambung. Putus. Nah, ini ada panduan lengkap cara menyusun laporan keuangan. Ini ada tentukan perusahaan atau entitas yang akan disusun laporan keuangan. Termasuk siapa yang ingin
Misalnya kamu ingin mengetahui keuangan negara, nah kamu harus lapor ke kemarin kita Pak praktisi yang dari Magetan ya, ada span lapor, saya gimana. Nah, di desa 2 miliar untuk apa saja, betul lah itu kok di papan desa itu ada tulisannya APBD Des tahun 2023 untuk ini. Benarkah? Berarti ternyata kamu lihat pembangunannya bukan dari desa misalnya, dari bantuan orang lain, tapi di aku desa bisa. Banyak di desamu yang kelaparan misalnya, banyak stunting, banyak kelaparan. Itu untuk apa? Ya, itu harus bisa kamu namanya identifikasi pelapor di sini. Nah, itu ada pemilihan basis akuntansi, ada akuntansi akrual atau kas ini nanti dibaca lagi. Pembukuan transaksi, ada catatan keuangan dan buku besar, ada buku besar ya, jurnal, buku. Nah, ada penyesuaian neraca, laporan laba rugi, perusahaan ekuitas, arus kas, laporan keuangan, audit, verifikasi, persetujuan manajemen, publikasi dan distribusi, pencatatan di bursa saham jika berlaku, penyimpanan dan arsip. Nah, itu semuanya sangat kalau nggak kelihatan dibilang ya. Ini tadi putus lagi, putus. Mana ya? Ini ada contohnya, tapi ini oh, nggak ada. Aplikasi laporan keuangan. Nah, ini macam-macam ya, kamu lihat di ini. Saya tampilkan gambarnya saja. Nah, ini sekarang banyak aplikasi. Contohnya gambarnya ini ya, Juna ID. Ada Android, ada apa. Ini sekarang sudah bisa. Beda dengan zaman dulu. Harus nyel. Nyel itu bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Indonesia. Nyel itu berarti kita menggunakan aplikasinya, menggunakan harus nulis kertas. Memang zamannya adalah no paperless ya. No paperless itu jadi menggunakan tanpa kertas. Kita buka lagi. Mana ya? Bentar. Ini. E-learning. Di sini buka alur kas teknik penyusun. Bisa dibuka nggak ya? Kita buka. Kalau nggak keluar screen-nya bilang ya. Bawa presensi mata kuliah. Wah, 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 wah. Mat, mat, mat.
Sana aja. Pengaturan, pengaturan keuangan, pengaturan. Untuk yang memeriksa nanti badannya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ini ya. Keuangan negara itu seperti itu. Ini ada, nah ini ya, yang bagian mengurusi keuangan negara adalah Menteri Keuangan. Pembinaan bendahara merupakan suatu kewajiban besar amanat Undang-Undang Nomor 1 2004 yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku pembina nasional jabatan. Lebih dari 30.000 bendahara yang harus dibina dan dibimbing pelaksanaan anggaran di seluruh Indonesia. Jadi 30.000, 30.000 itu untuk ngurusi kota kabupaten. Yang ini tahun 2015, mungkin ada lebih baru lagi. Tapi undang-undangnya tetap bendahara ini memang selaku utama pelaksanaan anggaran tentu sangat membutuhkan aturan yang jelas. Banyak bendahara itu yang akhirnya masuk bui. Ini siapa saja ke bendahara itu sesuai pasal undang-undang ini perlu di save ya. Itu untuk materi mau nanti. Nah, pejabat yang diberi tugas melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Nah, negara itu berarti pusat. Yang kedua, yang ditugasi fungsi bendahara umum daerah. Nah, daerah berarti kota kabupaten. Nah, yang ketiga adalah orang yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara APBDN, APBD pada kantor Satuan Kerja Kementerian Negara. Yang keempat adalah bendahara itu adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan negara. Nah, itu malah sangat berat. Sebenarnya teknik penyusunan keuangan negara itu juga beratnya apa salah sidik duit ya. Money itu sangat bahaya. Kalau moneynya privat itu tidak masalah, tapi tidak sudah negara itu. Ya, tugasmu ini ya, tugasmu adalah untuk menunjuk sebagai bendahara. Apa tugasnya pemerintah ya. Nah, setelah itu biasanya bendahara ini orang-orang yang pelaksananya adalah orang-orang ekonomi biasanya. Kalau tas ekonomi ngerti tentang keuangan, kita ngerti aturannya. Seiring perubahan paradigma, di mana sebelumnya reformasi bidang keuangan negara, Departemen Keuangan melaksanakan fungsi ordonatur. Ordonatur itu mengordinasi. Dan sekarang harus jadi ordonatur itu mengordinasi. Jadi setiap detail mengetahui keuangan negara, menguji tagihan dan membebankan kepada atas tagihan negara. Nah, nanti KP, KPKN itu menerbitkan surat perintah membayar kepada dengan seperti ini. Ini saya skemanya. Pengurusan keuangan negara. Jadi bagian bendahara negara itu nanti ada semacam surat koordinator ini, SPKM ini ya, SPM, surat perintah membayar. Nah, ini nanti yang ini paradigma lama pengurusan keuangan negara. Ada namanya dari presiden ada otorisator, ada ordonator. Apa itu?
Nah, otorisator sama koordinator itu administratif. Berarti setiap detail keuangan keuangan negara keluar. Sementara bendaharawan, ya, iki sing membayarkan. Ini ada kata presiden adalah memegang kekuasaan negara tertinggi. Kekuasaan diberikan pada otorisator, ya, dalam hal ini menteri, pimpinan lembaga, dan otorisasi yang dapat membebani eh, dan melakukan tindakan otorisasi yang dapat membebani APBN. Di administratifnya di sini. Ordonator memiliki wewenang ordonansiering atau menguji tagihan dan beban pada jadi setelah dikongkon presiden ini disuruh presiden ke otorisator dan koordinator. Oh ini sekarang misalnya kemarin Pak Jokowi apa yang dibutuhkan yang anu dia harus membuat waduk. Sejuta waduk di sini dia. Nah, koordinatornya gini, oh waduknya mulai dari mana ya? Dari Jawa Timur dulu, tik 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 tik, tik, sampai Ja- misalnya Jawa Tengah terus-terus sampai Indonesia sebenarnya. Nah, bendaharawan ini yang menghitung, oh sekarang belum bisa mencairkan atau mungkin baru bisa dicairkan kalau proyek itu ya, misalnya 50%. Selanjutnya setelah proyek selesai baru bisa dicairkan di situ tugas bendaharawan ini. Paradigma lama tapi. Sekarang paradigma baru seperti ini. Presiden dikuasakan ke Menteri Keuangan. Kalau di kita di Bu Sri Mulyani, ke Menteri PIM atau lembaga pengguna anggaran. Jadi misalnya Pak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, supaya minyak goreng turun, dia minta subsidi berapa ke Menteri Keuangan. Setelah itu ada lagi langsung ke Gubernur. Mojokerto butuh pembebasan lahan untuk jalan tol. Nah, ini langsung ke minta uang ke Menteri Keuangan. Iya, ada yang terbaru yang tadi seperti ini. Administratif dan yang mengeluarkan keuangan. Kalau sekarang yang terbaru adalah Menteri Keuangan, saya pemegang keuangan, dan Menteri dan Gubernur ini nanti mintanya ke Menteri Keuangan. Nah, Presiden yang nyuruh, no, ambil dari secara ada. Makanya kalau ada korupsi misalnya BTS, kelihatan menterinya minta ke sana. Nah, itu diaudit. Audit itu BPK. Tapi bisa ya korupsi. Ini contoh-contoh beberapa permasalahan yang berhubungan dengan keuangan negara ya. Brompton. Iya. Nah, ini permasalahan keuangan. Misalnya isian data pada SSB banyak tidak direkam lengkap sehingga banyak data suspend pada span lapor itu ya. Nah, jadi jadi kamu bisa masih ingat ya pelajaran span lapor kemarin semester kemarin ya. Itu kamu bisa melaporkan bangun waduk kok belum sampai setahun jebol. Ada di span lapor. Tapi ternyata banyak yang belum direkam selengkap ini permasalahan. Ada kesadaran bendara, perekaman silabi masih kurang. Sehingga banyak yang harus direkam ini. Karena dasar perekaman kurang, surat bukti setor, akhirnya banyak yang direkam. Nah, emang banyak yang masalah mengenai aplikasi SAS modul bendara. Banyak aplikasi. Apakah semua satker wajib LPG walaupun tidak ada penerimaan? Jadi walaupun tidak ada penerimaan tetap laporan. Oh, sudah masuk.
khusus KPPN, pinjaman, hibah masih perlu aplikasi. Ya, agak di aplikasinya masih kurang. Kemarin kalau kita bicara tentang hibah itu bantuan. Nah, memang hibah itu nggak kena pajak. Hibah itu dari mana? Misalnya Arab Saudi, dari Kuwait, macam-macam. Adanya bendara menerima pembantu di mana aturannya bagaimana biasanya masih bingung. Masih ada satker yang belum menggunakan SAS. SAS itu apa? Satuan asesmen mana yang SAS itu? Masalah bendara ya. Peraturan-peraturan yang penting untuk kamu bicara lebih lanjut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Websitenya ini. Nah, di sini ah, ada berita tentang permasalahan bendara karena perlu pembinaan. Ah, yang kedua, DIPA. DIPA itu pembayaran lebih. Kita dikembalikan kepada rakyat. Jadi harus ada kemanfaatan untuk rakyat. Nah, ini harus, aduh, nggak bisa dibuka ya. Putus sambung, putus sambung. Buka lagi ya. Advent. Ini ada virusnya. Oh, tidak ditemukan. Kedua, nih, presiden. Perintah presiden seperti ini. DIPA itu apa? Jadi kamu harus berapa ngerti. Daftar isian pelaksanaan anggaran. Daftar isian ini tahun 2014. Daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, ini harus dikembalikan ke rakyat. Nah, ini berapa miliar? Ini yang DIPA 2023. DIPA adalah kewenangan satuan kerja pemerintah pusat diberikan secara simbolis kepada 5 kementerian. Berdasarkan kriteria utama, yaitu 3 tahun berturut laporan keuangannya mendapat opini minimal wajar tanpa dan boleh pagu anggaran tinggi. 5 kementerian adalah Agama, Keuangan, Polri, itu beberapa DIPA yang harus dikembalikan. Oke, sampai batuk ya. Nah, ini saya sudah kembali ke nah, ini pengaturan ini kok nggak bisa dibuka ya? Ini ada pemisahan keuangan. Kita lihat ya. Nah, bisa dibuka. Berarti ini mekanisme. Tapi kita harus mengetahui ini. Oh, bisa dibuka ya.
Iya, dan lupa ada bukunya aku ambil saja. Tebal. Cuma di mana ya? Ini apa ya? Oh, ini kuliah. Di sini aja kita. Nah, ini ada pemisahan kewenangan keuangan. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Ini apakah sudah yang terbaru ya? Ini Menteri Teknis sebagai anggaran di sini. Kalau nggak kelihatan, bilang ya skripsi. Terus ini Menteri Keuangan, Bendahara Umum. Jadi ada PPK, pembuat komitmen, PPN, pengurusan pembenaran pemerintah pembayaran. Oh, ini administratif. Nah, ini berarti yang tadi ya, undang-undang yang lama ini. Undang-undang baru mana ya? Oh, ini tadi undang-undang barunya sudah dipisah ya. Berarti harus di inilah yang penting. Ini adalah pengelolaan keuangan secara di pengelolaan keuangan daerah. Ini saja yang perlu dilakukan. Civil, guys. Kita lihat aja. Bocil ya, Kak, kelihatan ya. Waduh, guys. Tak kelihatan. Perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pertanggungjawaban dan periksaan. APBD, APBN, DPRD. Wah, nggak bisa dilihat. Enggak, kita buka secara anu aja. Bisa dibuka lebih besar. Ini tentang keuangan negara secara alurnya ya. Tapi tadi sudah dipisahkan ya. Kita lihat tadi yang 2016. Presiden sebagai kepala pemerintahan, nah, dia membagi dua, memegang kekuasaan sebagai wakil pemerintah pusat, menteri teknis, kepala kantor, terus menteri keuangan, kepala umum. Oh iya, ini berarti benar ya. Tadi sudah. Jadi bisa dibagi-bagi tadi. Hmm, apa namanya? Jadi benar gambar yang ini tadi. Nah ya.
Inilah, ini berarti adalah gambar terbaru. Oh iya iya. Oke oke. Saya anu tutup lagi. Saya ada yang kurang pas ya gambarnya. Oke. Memang itu resikonya ya, Nek, kita secara online. Kemarin saya juga waktu praktisi itu suaranya nggak keluar. Tapi tetap semangat. Yang penting teman-teman kita nyoba. Oke, nggak apa ya kita sambil harus ada yang mengingatkan Pak Dian. Pak kok gambarnya kurang. Nanti makanya tugasmu adalah itu ya. Ini kamu dengarkan materi yang Pak Dian ajarkan. Nah ini loh, sudah kelihatan semua ya. Kalau sudah kamu bilang langsung ke audio nggak apa-apa. Nah ini yang benar paling benar. Jadi yang 2016 ke atas nih. Jadi presiden langsung dikuasakan ke tiga instansi ini. Menteri Keuangan, Menteri Lembaga, saya semuanya minta ke sini. Pengguna, Peng- gubernur, bupati itu pengguna, menteri pengguna, semuanya minta ke Menteri Keuangan. Ini ya, mengelola kekuasaan atas keuangan negara. Jadi itu ya kita bicara tentang apa? Pendegasan kekuasaan atas keuangan negara. Beda dengan yang dulu ya. Ada yang tanya dulu? Mungkin silahkan ya, nggak usah malu. Jadi maksudnya seperti anggapan di kelas biasanya, Dian kan gitu. Kami membingungkan ya, tapi seperti itulah. Kan sedikit mengertilah. Oh seperti ini. Padahal sudah sedemikian rumitnya ya, keuangan negara itu masih aja kita punya utang yang luar biasa. Kita buka lagi apa ya yang penting kan. Ada BPK. Apa itu BPK? BPK. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Ini di Jakarta. Nah, ini adalah BPK itu adalah sebuah lembaga, sebuah lembaga ya, pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara dan badan-badan pemerintah. Fungsi BPK itu melakukan audit, pemeriksaan dan penelitian terhadap laporan keuangan pemerintah serta hasil penggunaan anggaran negara. Lembaga ini didirikan berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar 45 dan diatur bilanya ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Di BPK gak ngadek karo PDW ya, ada nyata undang-undang pasal 23 Undang-Undang Dasar 45. Yang sering menjadi pertanyaan bukan itu. Kamu sebagai mahasiswa sudah tahukah engkau Undang-Undang Dasar 45 yang terbaru? Apalagi kamu anak FISIP, ini jagoannya undang-undang. Terus kamu baca. Download lah sekarang banyak aplikasi ya. Nah, ini beberapa tugasnya memeriksa keuangan. Jadi, memeriksa atas pengelolaan keuangan negara termasuk penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan aset negara. Aset negara penting. Jadi, kamu sekedar dicatat, negaramu punya apa? Yang kedua adalah audit kinerja. Jadi,
Kalau kamu bertanya aset kita itu apa? Punya aset apa negara kita? Indonesia punya aset apa? Nah, kamu bangga jadi. Total aset Indonesia itu sesuai neraca LPPK ada sebesar 11,00098 triliun. Nilai tersebut terdiri atas aset negara ber-BMN dan non-BMN. Asetnya 11 triliun. Udah pernah kan kau lihat duit 1 triliun itu dijajar di meja? 11 triliun. Kamu tuh orang kaya orang ini. Kan enggak gambarin uang di. Ini menteri kita Bu Sri Mulyani. Tahun 2020 triliun. Hmm. Aset BMN itu apa? Barang milik negara. Nah, dan BMN barang milik negara. Barang milik negara dan non BMN. Sekarang terlapor semua. Nah, dulu kasusnya ketika gedung di Jakarta sana, Tamrin, apa itu sebenarnya Granada. Pak Dian pernah ke Granada di Jakarta. Granada sama Granadi itu beda. Itu sebenarnya miliknya Indonesia, pemerintah. Tetapi akhirnya berpindah ke Yayasan Super Semar atau apa itu. Ini Pak Harto yang akhirnya dibawa oleh anaknya Utomo Mandala Putra. Ada cerita seperti itu. Nah, sekarang dimintai semua. Jadi kita itu kaya. Jangan dikira itu kita nggak punya. Kampusmu ini dulu dari mana asetnya? Bisa seperti ini. Bisa juga dia, oh dari ketika kerja berapa tahun. Nah, ini ya asetnya adalah 11 triliun. Mungkin sekarang lebih. Aset Indonesia, aset Indonesia ini ya, aset Indonesia. Aset Indonesia tahun tahun 2023. Tuh, pakai sesi. Oh, ternyata sekarang turun ya asetnya Indonesia. Kalau tadi 11 ya, 19,85 triliun. Jadi Indonesia apa saja. Nah, ini harus dikelola. Kamu ini nanti yang memegang Indonesia emas. Indonesia ini kita GPT ya, nggak apa-apa. Ada minyak dan gas bumi. Kalau di sini sebenarnya kalau di Mojokerto itu yang daerah Rondo Tandus dan Berbatu Kapur itu sebenarnya mungkin ada minyaknya Kemlaki apa itu. Kalau Bojonegoro juga daerah yang agak tua di sana. Kalau rumah Pak Dian itu ada beberapa tanahnya itu yang digali sama Pertamina. Pertanyaannya kan gini, minyaknya itu mau nunggu sampai yang sekarang sudah digali habis atau nanti misalnya 10-20 tahun lagi tanah yang padan itu ada minyaknya itu sudah full minyak. Nah, kan gitu. Seperti kamu buat sumur bor itu. Di sini digali, sana berkurang, sana digali tambah gitu ya. Minyak dan gas bumi. Bojonegoro itu luar biasa sekali. Banyak berubahnya dulu daerah sangat miskin ya.
Yang kedua adalah batu bara. Batu bara ini di daerah Kalimantan terutama, yang namanya tanah gambut. Kalau kamu di tanah, saya di, di Jawa ini yang ngicak, ngicak, ngicak itu apa bahasa Indonesia? Menginjak, menginjak tanah itu enggak ada apa-apa. Kalau bisa-bisa nyut, nyut karena isinya batu bara. Saudara saya yang ada di Kalimantan itu ketika jadi transmigrasi ini pulang jadi bos sekarang karena ternyata tanah yang dia buat transmigrasi itu berisi batu bara yang kurang lebih 50 sampai 100 tahun lagi baru habis. Tapi dia apa yang dilakukan? Dia tetap cinta cinta di Jawa. Karena apa? Dia akhirnya pindah ke Bojonegoro. Bojonegoro itu dia pertanian ingin santai-santai menikmati masa tuanya. Tetapi sedangkan yang di rumahnya di sana di Kalimantan itu eh diserahkan anaknya. Anaknya kan mungkin masih seperti kita muda-muda, eh, batu bara. Dan itu luar biasa hasilnya. Dia bisa mempunyai berapa puluh tak lah. Ketika adalah tambang mineral, nikel, emas, perak, dan lainnya. Emas mungkin yang terkenal di Papua itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita tahu bahwa di daerah Jawa Timur yang bagian selatan, dekatnya pantai selatan itu, sebenarnya ditemukan emas. Daerah Banyuwangi sana. Cuma kita belum banyak apa ya, menambang emas itu banyak, perak, dan lain. Hutan dan hasil hutan itu luar biasa nilainya. Kalau di Jawa itu kayunya kan kebanyakan kayu jati itu sangat mahal. Di Sumatera kayunya luar besar-besar, ratusan tahun. Perikanan dan perairan laut, nah ini luar biasa. Cuma kadang cara penangkapannya agak apa ya namanya, agak ngawur lah, sehingga banyak ikan yang mati. Sumber daya air seperti sungai dan danau luar biasa. Kalau kamu perhatikan di Kabupaten Mojokerto ini, kamu masuk ke kota Mojokerto itu banyak berapa itu sungainya. Makanya Majapahit dulu bisa maju kenapa? Karena ada Sungai Berantas dari Surabaya sampai ke Mojokerto naik perahu, betul itu. Kalau di daerah saya itu Bengawan Solo itu masih terasa orang naik gedek. Kalau di Mojokerto mau ke Trowulan naik gedek ya nggak bisa, nggak ada rolak song, gitu. Nggak bisa, harus naik sepeda motor lah. Nah, sumber daya alam itu. Nah, infrastruktur macam-macam ada jalan, jembatan, dan transportasi umum. Itu ada pelabuhan laut dan bandara. Nah, itu infrastruktur harus dijaga. Jaringan listrik dan pembangkit listrik. Kalau Mojokerto itu sebenarnya ada apa, panas bumi, tapi nggak tahu nggak ada. Terus telekomunikasi jaringan internet itu infrastruktur yang harus dijaga. Kalau nggak kita jaga, kita nggak akan bisa seperti ini. Kita daring. Bagi yang rumahnya jauh enak, nggak usah harus kalau bahasa Jawanya ngontel ke kampus jauh. Kita cukup di naik, naik Zoom. Nah, tapi ya di sini Zoomnya putus-putus. Ya harap maklum lah. Yang penting kamu nggak putus semangat. Nah, misalnya sistem irigasi. Irigasi ini penting karena dia akan meningkatkan pertanian. Nah, apalagi seperti sekarang ini musim kemaraunya panjang banget. Nah, ternyata sangat sangat penting di daerah sekitar sungai seperti Mojokerto itu masih banyak yang menanam padi. Bengawan Solo juga, tapi kalau sudah jauh dari sungai luar biasa, nggak bisa menanam apa-apa. Kita punya kekayaan budaya, warisan budaya dan arsitektur. Kalau kamu sebagai orang Mojokerto, Majapahit itu budaya Majapahit itu luar biasa. Kalau ada pertunjukan tuh, kamu yakin nggak itu salah satu budaya Mojokerto? Nah, ternyata bukan itu satu-satunya, masih banyak yang belum ter apa ya, terbuka atau di ya pokoknya dieksplor. Misalnya seperti busana Majapahit. Kita jangan mikir busana Majapahit seperti busananya Mataram.
seperti setengah Papua gitu ya istilahnya. Yang cowok itu pakaiannya sepinggang. Mungkin enggak seperti seperti Mataram. Mataram itu kan di sini Yogyakarta itu sudah bajunya bagus, tapi itu makanya perlu dieksplor lagi. Warisan-warisan budaya, budaya Majapahit apa? Budaya Majapahit itu hampir sama dengan budaya yang ada di Bali. Ya, itu masuk seni dan kerajinan tradisional, ada bandengan, ada kerajinan tradisional apa di Mojokerto apa? eh Gerabah itu ada kerajinan tradisional apa ya? Nah, itu yang harus kamu eksplor. Bahasa dan sastra. Bahasa Indonesia luar biasa. 700 suku dan budaya atau apa itu. Akhirnya terbentuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak bukan hanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu hanya Sumatera, Kalimantan, tapi kita juga ada bahasa Jawanya di dia. Bahkan ada bahasa Inggrisnya di sini. Tari dan musik tradisional. Ke, Kesannya adalah aset SDM. Kamu ini adalah aset negara yang sangat berharga. Maka selagi muda jangan sampai hidupmu keracunan. Keracunan apa? Misalnya kamu miras, narkoba, eh, jadi penjahat misalnya. Misalkanlah secara baik-baik saja lah. Karena kamu akan menjalankan Indonesia di masa depan. Sumber daya manusianya adalah kamu. Infrastruktur kekayaan budaya itu nggak akan ada apa-apanya kalau nggak ada manusianya. Eh, itu bangunan besar itu kalau nggak ada manusianya jadi rumah suwung. Tapi kalau banyak manusianya, nah itu demo demo bonus demografi itu kita penting. Indonesia makanya seharusnya kalau pengelolaannya lebih baik, dan sekarang sudah mulai ada tampak ya kelihatan. Nggak kalah dengan Malaysia, Singapura apa. Tuh. Bahkan kita termasuk negara yang pinter gitu. Kenapa kok kerajaan Majapahit besar? Ya. Kerajaan Majapahit itu yang melawan kebesarannya adalah kerajaan Tiongkok itu. Kalau dulu dilihat seperti itu, sebenarnya kita itu keturunannya orang pinter ya, bisa itu. Cuma karena orang penjajah itu tidak ingin kita pinter, akhirnya anak-anak mudanya, budayanya dicekoki, dirusak. Banyak yang diambil, misalnya emas-emas dari Majapahit itu diambil ke negeri Belanda, Den Haag. Eh, Kalau Pak Dian itu sekarang sudah nggak pernah dolan ya, dulu itu patung Putri Cempot apa itu. Kan memang wajahnya cantik ya. Tapi ternyata ketika kita masuk ke daerah Trowulan, itu gak ada kepalanya. Kemana kepalanya? Kepalanya ternyata dibawa ke negeri Den Haag. Itu wes. Siapa tahu di dalam emas, di dalam kepalanya ada emasnya, nggak tahu kita. Nah, itulah Indonesia. Memang harus diperjuangkan sebagai anak-anak muda ini nanti yang bisa memviralkan misalnya apa. Dan sangat banyak budaya-budaya itu yang nantinya sumber daya manusianya itu unggul. Kita termasuk bangsa unggul kalau melihat sejarahnya tadi. Jadi Majapahit dan kerajaan Cina itu sejajar. Tiongkok itu. Ya, makanya jangan kecil hati. Oh, kita itu sebenarnya bangsa yang besar yang maju. Nah, selanjutnya adalah kekayaan properti dan tanah ini penting aset-asetnya. Bangunan komersial dan perumahan, ada atau perumahan dinas, lahan pertanian dan perkebunan itu ada. Kalau di dekatnya rumah Pak Dian itu ada lahan pertanian dan perkebunan BPKPN apa itu. Di situ setiap tahun selalu mengadakan uji coba menanam apa jagung yang paling bagus bisa gak ditanam di Bojonegoro misalnya di situ. Nah, jadi bangunan dan perumahan dan dan perkebunan komersil itu ada itu aset negara yang harus diperbaiki dengan baik. Selanjutnya adalah aset pemerintahan dan lembaga. Ada asosiasi bisnis dan badan usaha, peraturan dan hukum yang mengatur ekonomi dan masyarakat. Kita harus konsisten kalau mengurusi.
ekonomi dan masyarakat. Menyiapkan finansial, investasi dalam bentuk surat berharga dan saham dan cadangan devisa itu yang kemarin Indonesia viral ya, aset-asetnya. Banyak emas kita yang dibawa ke Amerika dalam bentuk batangan. Ketika kita mau ngambil nggak bisa. Itu loh yang harus kita berjuang. Kita itu orang kita itu sebenarnya orang Indonesia itu istilahnya apa ya? Tulus apa ya bahasa ini? Orangnya tidak neko-neko, tapi justru orang lain, masalah yang sering membohongi kita. Nasihatnya itu. Surat berharga banyak cadangan mas. Kamu nanti bukan kamu sekarang tak lihat kan ini adalah cadangan cadangan Mas Edi. Lagi nah, ini pada September 2021 Indonesia memiliki cadangan emas yang dikelola Bank Indonesia yang merupakan bank sentral ini menjaga devisa. Di emas-emas ini untuk jaga 1 dolar Amerika itu berapa emas di Bank Indonesia. Tapi sekarang ada namanya duit, uang kripto, uang yang tidak menggunakan cadangan emas. Itu bahaya di Amerika seperti itu. Nah, ini emas kita di situ. Bang. Kita punya seperti film-film petualangan apa ya kalau saya dulu lihat filmnya The Indiana Jones. Kita dari kita seperti itu punya emas ini. Ini emas itu yang pertama di Sumatera berapa ton, di Jawa, di NTT, NTT malah banyak loh emasnya. Sulawesi, oh paling banyak di Sulawesi, Maluku dan Papua. Oh paling banyak di Papua juta ton. Ini cadangan emas kita. Selanjutnya aset kita adalah lingkungan alam. Keindahan alam, pantai pegunungan, dan taman nasional. Bila di emas, kita lihat pemandangan Indonesia, misalnya Raja Ampat. Siapa yang sudah pernah ke Raja Ampat? Raja Ampat ini, oh, seperti negeri dongeng. Ini kalau kita lihat, nggak usah ke Raja Ampat terlalu jauh ya. Kemana ya? Ke Pacet itu loh, wis. Seperti negeri dongeng. Tapi ya kalau sudah waktunya pulang ya harus pulang. Jangan tidur ya. Kan dongeng, negeri dongeng ini harus bangun sehingga buatlah daerahmu menjadi bukan dongeng tapi kenyataan. Ini Raja Ampat. Kalau di mana? Pacet ya, Pacet Mojokerto. Nih, kamu kamu harus bangga karena Mojokerto punya. Oh lah, siapa yang kemarin selfie di sini? Orami ini. Oh ini di air panas Pacet. Siapa yang pernah ke Bromo? Oh ini air panas Jakarta. Ini rumahnya siapa di Pacet? Ayo, itu aset itu, jangan dirusak. Selanjutnya, aset apa saja? Sumber daya teknologi dan inovasi. Perusahaan teknologi dan inovasi, kekayaan intelektual dan paten. Nah, ini tugasmu kayak pelajar. Dan juga saya dari dosen, hanya harus punya hak kekayaan intelektual dan paten. Haki kalau di sini, haki itu, wah, makanya bahasa Indonesia jangan mau di bawahnya bahasa Malaysia, karena kita punya hak kekayaan intelektual sendiri. Haki. Haki yang viral di Indonesia, yang viral di Indonesia. Nah, biasanya anak muda sekarang kan suka yang viral-viral.
Nah, ini Indonesia punya bahasa aset yang harus dijaga. Aset-aset kita itu makanya keuangannya harus benar-benar dijaga. Apakah mudah menjaga? Menjaga tidak. Putus lagi ya. Jangan apa, lanjut ya kita tak lihat lagi. Tadi mana ini? Ada beberapa sengketa. Ini tugas kita adalah mengamankan. Oh, ini melibatkan Donald Trump. Berarti Indonesia itu ibaratnya cowok itu ganteng ya. Ibarat cewek sangat cantik. Ini contohnya kekayaan intelektual yang apa? Yang perlu kita jaga. Ada mall kerennya apa ya? Lagu mall keren Indonesia PS ahli waris Hengking Antung maupun IKEA. Ada Donald Trump ini Trump. Trump itu bu baju apa itu? Geprek bonsi Robin Onsu ini. DC Comic PS Wafer Superman. Jadi sampai wafer 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 gambar Superman lo punya sengketa dengan DC Comic. Itu ya. Jadi macam-macam. Nah, dari sini ada yang kamu tanyakan? Nggak ngalor gitu ya. Tapi itulah eh, kita melihat aset kita itu banyak luar biasa sekali. Nanti bisa kamu lihat lagi rekaman-rekaman ini setelah kita. eh Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman mahasiswa. Jadi kita itu tadi mengetahui ya alurnya keuangan itu bagaimana setelah 2014 itu berubah. Kalau dulu masuk administrasi biasa gitu langsung. Nah, sekarang keuangan departemen ke Menteri Keuangan itu punya sendiri dan semuanya harus mengajukan ke sana. Nah, setiap tahun akhirnya harus mengajukan banyak proposal ke bagian keuangan, Departemen Keuangan. Nah, itu yang kadang sampai kadang nggak cair-cair. Yang sekarang terjadi itu kayak kamu harus tahu, yaitu tentang namanya praktisi mengajar itu sebenarnya kasihan. Yang dosen-dosen dari UNIM yang lainnya itu, padahal kita sudah 2000 Juni ya, sampai sekarang belum cair. Itu contohnya. Karena apa? Harus melewati Departemen Keuangan. Sampai hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal 17 Oktober. Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Harusnya kan tambah lebih mudah. Ya, mungkin laporannya kurang, proposalnya mungkin kurang, bagaimana? Ya, itu ya perlu ditelusuri lebih lanjut. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri?
Monggo kalau mau request, nanti ada yang tanya. Kalau nggak ada, kita absen lagi terakhir sebelum sebelum diakhiri pelajaran hari ini. Kita buka kamera lagi, terus kita nanti ketemu jam 12-an ya ke atas. Monggo, kita absen dulu sebelum sebelum diakhiri. Nah, mohon dibuka kameranya ya. Ada yang ngantuk? Oh, Mas Honoris ngantuk balik. Penjelasannya tadi agak ngantuk ya mungkin ya. Oh, tapi seperti itu caranya. Monggo yang lainnya dibuka. Mas Nabil, Mas Mbak Nindi, monggo dibuka. Segera kamu buka, segera kita foto, segera kita akhiri ya. Monggo, ini kurang 1, 2, 3, 4 nih. Bisa ada. Ini lah. Oke. Mhm. Oke. Ya, ada yang masih on cam, oke silakan. Oke, kita mulai foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, kita akhiri perkuliahan jam pertama ya. Nanti kita ketemu di jam kedua. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga pelajaran hari ini ya, jam pertama kita memperoleh banyak manfaatnya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Jam kedua Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.